Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pada pagi hari ini eh, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk sharing satu kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, gitu ya, belajar kebenaran firman tentang iman. Nah, halnya yang biasa ya, sepertinya iman. Oh ya, orang Kristen tuh harus punya iman gitu ya. Kalau kita nggak punya iman itu nggak dinamakan orang beriman, mungkin seperti itu. Bahkan orang dunia pun tahu bahwa kita semua harus beriman. Nah, judul khotbah saya pada hari ini adalah Iman di tengah penundaan. Nah, seringkali banyak dari kita mengaku beriman, tapi tidak jarang iman kita tidak sampai di garis akhir. Ya, kadang ada sesuatu yang sengaja ya Tuhan shifting atau sengaja Tuhan belokkan sedikit ya, tapi kita sudah give up, sudah menyerah, sudah merasa nggak mampu Tuhan, udah kelar hidupku, udah nggak ada harapan, sudah. Nah, kata-kata sudah itu artinya kita menyerah sama keadaan ya. Tapi yuk sama-sama kita merenungkan satu kebenaran firman, yaitu iman di tengah penundaan. Saya ambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 42. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Markus 5 ayat 21 sampai 42. Dengan judul perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan menatap dengan... Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia, masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah."
Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Amin. Bapak Ibu, bukan hal yang baru ya untuk kita mendengar atau membaca satu kebenaran firman ini. Tetapi akan menjadi baru ketika Bapak Ibu mengizinkan Roh Kudus berbicara secara spesifik kepada Bapak Ibu, gitu ya. Yang mau saya soroti pada pagi hari ini adalah imannya Yairus, ya. Kalau mungkin ada banyak tokoh yang di sini yang bisa kita soroti ya. Ada yang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun, kemudian juga ada anaknya Pak Yairus ini yang sudah umur 12 dan dia sudah sakit parah dan hampir mati gitu ya waktu Yairus ini minta tolong ke Yesus gitu. Tapi kali ini mari fokus kita ke Yairus. Bapak Ibu, Yairus ini tentunya bukan orang biasa gitu ya. Ditulis Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Artinya kalau menjadi kepala ya pasti dia ini punya banyak staf ya atau wakil paling tidak atau orang kepercayaan ya. Tapi kita melihat sendiri dari pembacaan firman tadi bahwa Yairus ini tidak mengandalkan jabatannya ketika memang ada sesuatu urgensi ya, ketika ada sesuatu urgensi dalam hidupnya yang menyangkut nyawa anaknya. Ya, tentu Bapak Ibu yang memiliki anak pasti apapun akan dilakukan supaya anaknya Bapak Ibu mendapatkan yang terbaik. Apalagi ini berhubungan dengan nyawa begitu ya. Nah, sama seperti Yairus ini, dia tidak berpikir dia ini siapa, kedudukannya bagaimana, tapi dia mau datang secara pribadi merendahkan diri, merendahkan hatinya untuk datang ke Yesus minta tolong. Ya, minta tolong dan dia ngomong, bahkan nggak hanya datang aja Bapak Ibu minta tolong gitu ya, tapi kita baca di ayat 22, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Wow, dia sangat-sangat-sangat merendahkan diri. Ya, dia merendahkan diri untuk dia minta tolong sama Tuhan. Bahkan dia ngomong, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ya, kalau kita lihat di sini, Yairus ini sudah merendahkan hati, merendahkan diri, ya, memberi waktu dengan sengaja, bahkan mungkin meninggalkan semua urusan pekerjaannya untuk nyawa anaknya. Dia pengen anaknya sembuh. Mujizat yang Yairus kehendaki adalah mujizat kesembuhan. Dia nggak rela lihat anaknya ini sakit, ya, terbaring, ya, entah itu penyakitnya apa, tapi saya yakin penyakitnya sudah cukup parah ya, sampai mengancam jiwa, makanya Yairus ini mengupayakan berbagai banyak cara untuk kesembuhan anaknya, gitu ya. Nah, pasti kepengennya kita adalah, ya udah, Tuhan datang cepat, ya, seperti Yairus ini. Oh ya wes, merendahkan hati, merendahkan diri, kita tersungkur memohon, berharap bahwa saat itu juga Tuhan akan melakukan mujizat ya atau ya kalau waktu itu Yairus pengennya ayo Tuhan ikut aku ke rumahku ya, taruh tangan di atas kepala anakku dan anakku itu akan sembuh gitu, pengennya adalah mujizat kesembuhan. Apakah Yesus melakukannya? Ya, Yesus melakukannya. Ya, Yesus mengikuti Yairus ke rumahnya. Ya, ayo pergi, gitu ya. Tetapi yang menarik adalah di tengah jalan, ya, di tengah jalan ketika menuju rumahnya Yairus ini nih, ya Yairus sudah seneng dong pasti. Wong ada Yesus kok beserta, pasti habis ini anaknya sembuh. Pasti habis ini anaknya tidak lagi sakit, gitu ya. Pasti akan sembuh. Udah seneng Yairus karena Yesusnya ikut. Di tengah jalan muncul distraksi, muncul yang namanya satu apa ya, kalau distraksi itu ya kayak penghalang ya, penghambat lah, penghambat sesuatu. Tiba-tiba Yesus ini noleh ya. Kalau noleh itu berarti kan berhenti sejenak ya Bapak Ibu. Berhenti sejenak, ke distrak ya. Siapa iki yang njama jubahku? Loh, sudah noleh, berhenti dan bertanya. Udah pasti lama ya. Pasti ada jeda beberapa menit ya sampai Yesus ini
merasakan bahwa ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya, dan bahkan yang diajak ngomong itu pun banyak. Yesus nanya ke murid-muridnya, dan murid-muridnya juga ngomong, segini banyak orang loh berdesak-desakan. Terus engkau nanya siapa yang menjamah jubah, gitu kan. Terus sampai perempuan yang tadi ini sakit pendarahan 12 tahun, itu pun dengar itu sampai kaget, ya, sampai takut, gemetar, dan akhirnya dia juga menceritakan semuanya. Nah, mendengar cerita itu kan juga butuh waktu ya Bapak Ibu. Pasti nggak hanya 5 menit, itu ya saya yakin. Dia pasti gemeter, nanya, ya kan? Terus habis itu ngomong, nangis. Udah kalau orang nangis itu ngomongnya pasti terbata-bata. Ya nggak Bapak Ibu? Kalau saya segini seperti ngomong seperti ini ya udah lancar gitu ya. Tapi kalau saya nangis pasti ngomongnya apalagi terisak-isak gitu ya. Aduh, ngomongnya udah pasti nggak jelas ya. Nah, di situ sampai si perempuan pendarahan ini ngomong cerita sama Yesus, dan Yesus juga ngomong, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergi dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ada conversation di sana. Artinya ada waktu jeda. Kalau ngelihat dari sisi perempuan itu, ya, saya paling suka dengan di 21 di ayat 21 sampai 42 yang kita baca itu, Yesus ini melakukan mujizat seketika itu. Dua kali pengulangan di ayat 29 dan di ayat 42 ya. Di ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Wah, mujizat seketika. Tapi ada juga mujizat yang butuh kerjasama kita untuk kita ini terus berproses. Di sini, mujizat itu mungkin bagi perempuan yang pendarahan 12 tahun itu adalah mujizat seketika, Bapak Ibu. Meski prosesnya dia harus mengalami sakit 12 tahun. Tetapi dengan imannya, dengan dia ada kesempatan untuk bertemu Yesus, dengan dia menjamah jubahnya Yesus, dan seketika itu juga sembuh. Ya, mungkin bagi perempuan itu mujizat itu adalah seketika. Tapi bagaimana dengan Yairus? Ya, yang dia udah seneng nih karena Yesus ini mau ikut hadir, mau ikut datang ke rumahnya cepet-cepet gitu ya. Cepet toh Tuhan, ayo cepet toh datang dang wis, dang sembuh anakku. Mungkin kita akan ngomong seperti itu gitu ya. Buruan Tuhan, buruan datang, buruan jamah, dan buruan sembuh anakku. Udah selesai, silakan. Tuhan mau lanjutkan apapun silakan gitu. Tapi lagi-lagi iman Yairus diuji. Ketika Yesus itu dengan mungkin pemikiran manusia ya segera datang ke rumahnya menolong anaknya, tetapi harus berhenti sejenak, harus ngeladeni lagi pelayanan untuk perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, dan di depan matanya Yairus dia melihat ada mujizat seketika untuk orang lain. Bapak Ibu, kita belajar dari Yairus, kalau hatinya atau sikap hatinya tidak betul si Yairus ini, tentu dia akan kecewa. Tentu dia akan merasa, loh Tuhan, yang effort, ya, yang usaha banget untuk datang, ninggalin pekerjaan, ninggalin kesibukan, ninggalin semuanya, ya, untuk ngajak Tuhan ke rumahku, itu adalah aku. Nah, perempuan ini loh, gak ada effort, mungkin dia bisa perhitungan seperti itu ya Bapak Ibu. Loh, gak ada effort kok tiba-tiba sembuh. Lah anakku loh piye Tuhan, kayak gitu kan. Kalau sikap hatinya Yairus ini tidak betul, pasti dia akan kecewa. Pasti dia akan merasa kok enak orang itu ditolong Tuhan. Kok enak, cepet banget Tuhan jawab doanya. Kok aku masih harus menunggu. Kok aku masih harus seperti ini itu. Tapi yang kita lihat di sini nggak ada tuh ditulis Yairus itu gimana-gimana sikap hatinya. Ya, malah loh Bapak Ibu, ketika Yairus berusaha memposisikan hatinya untuk tidak iri dengan mujizatnya orang lain, ya, di ayat selanjutnya dituliskan ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, ya, datanglah orang dari keluarganya Yairus ini dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ya, nah, di tengah dia melihat orang, karena kan seakan-akan kayak dia udah terima janji ya, kalau ada Yesus pasti ada mujizat ya. Oh, Yesus habis ini pasti datang ke rumahku, anakku sembuh. Di tengah jalan udah kedistraksi sama perempuan itu, dia udah berusaha ndak kecewa ya, dia ndak iri sama mujizat orang lain, karena meskipun dia melihat dengan matanya sendiri bahwa ada orang yang disembuhkan, eh
ketika dia sudah membenarkan gitu ya, membenarkan sikap hatinya, memposisikan dengan betul, datang lagi berita negatif bahwa anaknya ini sudah mati. Sikap hatinya Yairus lagi-lagi diuji. Apakah dia menjadi kecewa, sedih, lalu ngomong sama Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan? Ya, bisa aja kan ketika ada keluarganya ini datang ya, ngomong, wis kayak apa anakmu tuh wis mati, wis gak usah Yesus ke rumah. Mungkin seperti itu ya, kalau orang Surabaya ngomong. Bisa aja loh dia ngomong sama Tuhan, wis lah Tuhan, ya wis, memangnya nasib. Memangnya nasib Tuhan, mungkin aku seperti ini. Memangnya nasib mungkin anakku cuma sampai umur 12 tahun. Memangnya nasib mungkin anakku meninggalnya harus karena sakit penyakit. Sudah Tuhan, gak apa-apa wis sampai sini aja, makasih Tuhan. Itu bukan iman berserah, ya. Tapi itu adalah iman yang menyerah, ya. Itu bukan iman, tapi itu kalah oleh keadaan. Ya. Tetapi Yesus lagi-lagi ngomong di ayat 36, tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Wah, sering kita mendengar kata-kata itu ya, jangan takut, percaya saja. Tapi Yairus tahu, ketika sikap hatinya udah benar, dia tidak menjadi kecewa, dia tidak menolak Tuhan, ya dia hanya dengar satu instruksi, yaitu instruksi Bapa, instruksi Yesus. Dia karena Yesus ngomong jangan takut, percaya saja. Tidak dituliskan juga di sini bahwa Yairus itu gemeter atau nangis atau kecewa atau apapun, ya. Karena Alkitab itu sangat detail Bapak Ibu ya. Tapi dia melakukan loh apa yang Yesus bilang. Dia tidak takut dan dia percaya. Meskipun di ayat selanjutnya, ya, ayat 38 kita baca bersama, saat sampai rumah, orang-orang yang ada di rumah ini udah pada ribut. Ya, pada ribut, pada nangis, pada meratap dengan suara nyaring. Ya, namanya rumah duka Bapak Ibu. Ya, pasti apalagi kalau baru meninggal ya, pasti semuanya kaget, syok, ya meratapi dan lain-lain gitu ya. Jadi ya kenyataannya anaknya sudah meninggal, tapi kebenarannya Yesus bilang jangan takut, percaya saja. Dan lebih-lebih ya Yesus ngomong sama orang-orang yang ribut tadi, yang meratap, yang nangis. Kenapa kamu ribut dan nangis? Anak itu nggak mati, tapi tidur. Ya, Yesus ngomong lagi kebenaran firman. Tapi orang-orang yang tadi ribut dan nangis itu menertawakan Yesus. Ya, akhirnya Yesus mengusir, nyuruh keluar, dan Yairus juga istrinya dan juga tiga murid Yesus itu diajak naik, diajak ke kamar, diajak ke kamar anak itu, gitu ya. Nah, di sini butuh lagi iman, ya Bapak Ibu. Imannya apa? Lihat kenyataannya ini loh, anaknya mati. Uang orang-orang itu semua nangis, orang-orang semua ribut, meratap. Tapi dia tetap pegang kebenaran bahwa Yesus itu selama Yesus beserta, dan kalau Yesus ngomong jangan takut, percaya saja, dan kalau Yesus ngomong anak itu nggak mati tapi tidur, dia tetap percaya. Ya, akhirnya apa yang bisa terjadi, yang bisa kita sama-sama lihat, dia melihat mujizat kebangkitan. Di awal tadi saya bilang bahwa yang Yairus pengen, ya, yang Yairus pengen ketika Yairus ini datang ke Yesus, tersungkur di kaki Yesus, memohon dengan sangat di ayat-ayat pertama, di ayat 22 dan selanjutnya, itu adalah dia minta mujizat kesembuhan, Bapak Ibu. Tapi dengan perjalanan imannya, ketika sikap hati dan posisinya betul di hadapan Tuhan, ketika dia tidak menjadi kecewa, ketika dia tidak melihat kenyataan di atas kebenaran, tetapi dia tetap meletakkan kebenaran di atas kenyataan, yang awalnya dia minta mujizat kesembuhan, Tuhan ubahkan menjadi mujizat kebangkitan. Luar biasa bukan perjalanannya? Kalau kita lihat endingnya, sangat indah kalau Tuhan beserta dengan kita, ya. Yang diminta satu tangkai bunga, mungkin ya sering ya kalau kita lihat meme gitu ya. Yang diminta cuma satu tangkai mawar, tapi Tuhan kasihnya satu buket mawar. Ya. Yang diminta Yairus ini cuma satu mujizat kesembuhan, hanya sembuh.
tapi yang Tuhan beri adalah mujizat kebangkitan. Ya, artinya apa? Yesus mampu kok menjawab lebih daripada yang kita minta. Asal posisi hati kita betul, asal kita tahu mana suara yang harus kita dengar, mana yang harus kita percaya, gitu ya. Sama seperti perempuan pendarahan yang tadi juga kita belajar ya, ada dua yang bisa kita pelajari memang antara perempuan pendarahan dan juga Yairus yang bergumul tentang anaknya, gitu ya. Kalau perempuan pendarahan tadi yang saya bilang adalah mujizat seketika. Ya, kalau di ayat 28, kalau di ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan di ayat 42 juga dituliskan, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Ini dua-duanya mujizatnya suddenly come. Mujizatnya langsung, mujizatnya seketika gitu ya. Untuk perempuan yang sudah 12 tahun menunggu pemulihan, saya yakin bahwa uangnya sudah cukup banyak dihabiskan untuk berobat, tapi makin parah ya. Masyarakat mungkin menjauhinya, ia najis gitu ya, karena saat itu memang kalau pendarahan dianggapnya najis gitu ya. Sendirian mungkin mengecilkan diri gitu ya. Namun butuh iman yang kecil ya, imannya kecil aja. Dia bilang kan kalau dia itu bisa menjamah jubahnya Yesus, maka dia sembuh. Ternyata nggak hanya sembuh juga yang Tuhan berikan untuk wanita ini. Ya, bisa aja loh diam-diam. Apakah Tuhan Yesus nggak tahu kalau ada perempuan yang disembuhkan karena menjamah jubahnya? Tentu tahu Bapak Ibu. Tapi Yesus lagi-lagi tidak hanya membuat satu mujizat untuk dinikmati untuk satu orang. Tapi Tuhan nggak berhenti di situ. Ia manggil perempuan itu yang tadi mungkin dikucilkan sama orang-orang, yang tadinya mungkin dianggap najis gitu ya, supaya perempuan itu keluar dari persembunyiannya. Ya, tidak hanya kesembuhan secara fisik yang Tuhan kasih, tetapi juga apa? Pemulihan identitas. Artinya Tuhan juga mau mengangkat derajatnya perempuan ini, gitu ya. Mengangkat derajatnya dengan, ya sudah, tidak hanya sembuh untuk perempuan itu, tapi dia juga mau bilang ke semua orang, ini loh, orang yang kamu kucilkan, orang yang selama ini kamu anggap najis, ini loh, dia sudah sembuh. Ya, ada pemulihan identitas di sana. Ya, kemudian kalau kita lihat dari mujizatnya ini juga yang dialami oleh anak Yairus tadi ya, tidak hanya mujizat kesembuhan tapi mujizat pemulihan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita pelajari gitu ya, yang Tuhan mau ajarkan lewat kisah ini? Yang pertama, saya bagikan 3 poin ya untuk Bapak Ibu bisa merenungkan nanti. Yang pertama, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ya, ia hanya sedang mendidik iman kita. Yesus tahu kok kalau anaknya Yairus ini sedang sekarat, tapi ia sengaja berhenti. Kenapa? Karena Yesus ini pengen Yairus ini belajar percaya, bukan tergesa-gesa. Nah, seringkali kita ini tipe yang kesusu-susu, Bapak Ibu, tergesa-gesa, maunya dang 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 toh Tuhan, dang mari dang wis toh Tuhan, cuapek, ya toh. Seberapa banyak kita yang seperti itu? Kadang Tuhan nggak langsung menjawab. Kenapa? Karena ia ingin membentuk hati kita matang, bukan iman yang instan. Bapak Ibu pasti akan berbeda ya bumbu instan dengan bumbu yang benar-benar diambil dari raw-nya. Ada jahenya, jahe yang sungguhan jahe, kunyitnya sungguhan kunyit, diulek, dikupas dan lain sebagainya pasti akan berbeda dengan yang instan. Ya, kopi instan pun akan berbeda dengan kopi yang benar-benar di brew ya. Di gimana itu cara prosesnya, pokoknya saya punya teman pecinta kopi itu aduh kalau minum kopi itu rewel Bapak Ibu karena nggak mau kopinya instan karena dia harus penikmat kopi yang benar-benar enak seperti ini, buatnya lama, minumnya cepat. Ya, nah kalau yang instan-instan itu yang sekarang ini sedang kita pinginkan sebetulnya ya, karena dunia mengajarkan kalau bisa cepat kenapa harus lama, gitu ya. Tapi kalau kita kembalikan lagi ke kebenaran firman Tuhan, di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 ya, ditulis sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah ya jalanku. Yairus berpikir waktunya habis. Tapi bagi Yesus waktu itu miliknya. Kairos Tuhan. Ingat lagi, kita mau ikut mana? Kairos atau Kronos? Kalau ikut Kronosnya kita,
Ya, artinya kita masih jadi Tuhan atas diri kita. Tapi kalau kita ngaku Tuhan itu adalah Tuhan, ya kita akan ngikut kairosnya Tuhan, kita akan ngikut waktunya Tuhan, gitu ya. Kalau kita sudah ngerasa di ujung, ya, tapi justru di sana Tuhan itu suka buat mujizat. Gak ada jawaban Tuhan, kanan, kiri, depan, belakang, buntu. Misal kita bilang gitu, lihat ke atas, lihat ke Tuhan. Pasti ada jawaban, gitu ya. Yang pertama kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, Ia hanya sedang mendidik iman kita. Yang kedua, iman yang sejati bukan yang mudah percaya, tapi yang tetap percaya meski semuanya berubah. Ya, saat kabar kematian anak Yairus tadi, ya, Yesus cuma ngomong jangan takut, percaya saja. Dalam kata percaya ini, kalau saya cek dalam bahasa Yunani, uh, pisto, artinya memegang erat dengan kesetiaan total. Ya, artinya bukan hanya percaya saat keadaannya baik, tapi tetap percaya saat berita buruk datang. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 dituliskan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Tuhan mau iman kita bukan sekedar reaksi emosional, Bapak Ibu, ya, tapi keputusan rohani. Reaksi emosional tuh apa? Oh ya wis, ya Tuhan ya, nek gitu ya, anakku wis mati toh, kayak tadi saya bilang toh, anakku wis mati toh, ya sudah. Kalau gitu Tuhan, memang ini mungkin adalah takdir. Memang ini mungkin adalah nasib. Ya wis tak terima. Bukan seperti itu, ya. Tapi iman yang Tuhan mau itu keputusan rohani kita. Aku tetap percaya meski aku belum mengerti. Banyak Bapak Ibu lagu-lagu rohani yang liriknya kalau kita benar-benar nyanyikan dari dalam hati dengan iman percaya itu bisa menguatkan kita secara pribadi ya. Jadi yang kedua, iman yang sejati bukan yang mudah percaya, tapi yang tetap percaya meski semuanya berubah. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus membangkitkan apa yang dunia anggap mati. Ya, kalau tadi kita lihat saat Yesus sudah sampai di rumah Yairus, semua orang udah nangis dan lain sebagainya. Terus kenyataannya ngomong anaknya mati, itu ya. Tapi ternyata Tuhan sanggup membuat mujizat bangkit. Bapak Ibu mungkin kita nggak ekstrim mati secara jasmani ya. Buktinya Bapak Ibu masih bisa join Zoom pada pagi hari ini gitu ya. Kita nggak ekstrim, kita sakit parah sampai hampir mati mungkin ya seperti anaknya Yairus. Tapi beberapa banyak dari kita Bapak Ibu yang ternyata hidup kita ini sebetulnya hidup tapi mati. Gimana itu hidup tapi mati? Mati semangatnya, mati panggilannya, mati pengharapan dalam keluarga, atau mati pengharapan dalam pekerjaan. Ya, berapa banyak kita yang mengalami kematian-kematian yang non fisik sebetulnya. Ya udah, Zoom, oke, Zoom hari ini ada ibadah Dorea, tapi semangatnya nggak ada. Oke, minggu ke gereja, ya wes ke gereja doa. Wong memang orang Kristen kok harus ke gereja, tapi nggak ada semangatnya, nggak ada apa ya, cinta mula-mulanya itu nggak lagi berkobar-kobar seperti dulu awal-awal waktu melayani. Tapi hari ini Bapak Ibu, izinkan Yesus yang sama, yang membuat mujizat untuk Yairus dan untuk perempuan yang pendarahan 12 tahun itu berkata kepada Bapak Ibu bahwa, ayo bangun, Yesus belum selesai bekerja dalam hidup Bapak Ibu. Ya, ayo bangkit. Kenapa? Yesus belum selesai menulis kisahnya Bapak Ibu. Ya, saya beberapa kali saat waktu teduh secara pribadi gitu ya, Tuhan mengingatkan berkali-kali bahwa bangkit nak gitu ya, senyum nak gitu, ketawa lagi nak gitu ya, karena aku belum selesai menulis kisahmu. Nangis Bapak Ibu ketika saya berdoa, saya memohon sama Tuhan, ada satu pergumulan yang belum selesai dalam hidup saya gitu ya. Setiap kali saya datang sama Tuhan, saya cuma ngomong, Tuhan, aku nggak ngerti, tapi aku cuma mau jadi seperti anak kecil. Ya, kalau anak kecil itu diajak kemanapun sama orang tuanya, dia nggak pernah nanya loh Bapak Ibu. Orang tuanya itu punya duit nggak? Nanti dikasih makan nggak? Nanti dibeliin mainan nggak? Yang dia tahu,
Kalau orang tuanya itu yang ngajak, orang tuanya yang nyuruh, orang tuanya yang gandeng, dia pasti pulang dengan kenyang. Bahkan orang tuanya tidak akan membiarkan dia kelaparan. Orang tuanya tidak akan membiarkan dia kehujanan, ya toh, orang tuanya tidak akan menelantarkan dan meninggalkan dia. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau cuma jadi anak kecil yang nurut, yang manut, yang nggak mau keminter sama apapun, gitu ya. Nah, dan itu confirm ya, confirm dengan Sabtu lalu, 2 Sabtu lalu ya, ketika saya didoakan oleh Ibu Gembala Bu Hesti ya bahwa Tuhan tuh mau menjawab perkara dalam hidup saya yang supranatural di luar logika saya. Bapak Ibu, saya bukan orang yang eh, apa ya? Mungkin kalau orang dunia bilang, oh ya, kalau dosen tuh pinter, gitu ya. Apalagi kalau mungkin punya posisi tertentu di pabrik itu pinter, gitu ya. Nah, kadang orang pinter itu keminter, Bapak Ibu. Bahkan kalau orang pinter udah keminter, kadang itu sulit untuk percaya. Ya, karena dia selalu menimbang-nimbang dengan logikanya. Gak masuk akal. Ya, gak mungkin Tuhan. Hitunganku beda Tuhan. Hitunganku kayak gini loh. Tapi saya melupakan bahwa kalkulatornya Tuhan itu berbeda dengan kalkulator kita. Ya, kalau 2 ikan dan 5 roti bisa ngasih makan segitu, ya, segitu banyak orang, bahkan ada lebih-lebih. Siapa saya yang bisa saya dikte hidup saya? Ya kan, Bapak Ibu? Bahkan kan ada ya orang-orang yang ketika Yesus bilang nggak ada makanan, ini lo belum dikasih makan orang-orang ini. Orang-orang yang keminter kan yang ngomong duit berapa dinar nggak akan habis, nggak akan cukup untuk ngasih makan semua orang itu. Nah itu tuh kayak saya tuh yang ngomong kayak gitu. Piro iki gak nyampe, gak mungkin. Ya toh, kadang kita juga masih pakai logika kita Bapak Ibu. Tapi lagi-lagi ya di ayat 36 Tuhan cuma ngomong jangan takut, percaya aja. Enak nggak sih sebetulnya jadi orang Kristen? Enak. Ya kalau saya bilang, wong kita ini cuman modalnya percaya Bapak Ibu. Ya toh, selama hati kita betul posisinya, motivasi kita tidak salah, ya, dan kita memang niatnya itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya sekarang doa saya cuman monggo kerso Tuhan, Tuhan mau apa, aku mau nurut, aku mau manut, tuntun aku, jangan lepaskan aku. Ya. Jadi saya harap Bapak Ibu ya apapun yang sedang Bapak Ibu hari ini alami ya, kematian-kematian apapun dalam tanda kutip gitu ya, dalam kehidupan Bapak Ibu, ayo bangkit lagi, ayo semangat lagi. Karena Tuhan itu belum selesai menulis kisah kita masing-masing. Ya, jangan kasih titik kalau Tuhan itu masih kasih koma. Ya, mungkin saat ini Bapak Ibu belum menerima mujizat itu. Ya itu tadi seperti Yairus, mungkin yang Bapak Ibu pengen mujizatnya mujizat kesembuhan. Tapi kalau Tuhan pengen kebangkitan, ya toh, why not? Percaya aja Bapak Ibu bahwa kalau prinsip saya adalah selalu curiga ke Tuhan itu curiga yang positif. Ya, jadi kalau oke Tuhan, hari ini doaku belum terjawab, besok tak doa lagi. Kapan kalau besok nggak kejawab lagi gimana? Doa lagi, ya. Kapan kita berhenti berdoa? Sampai mata kita melihat apa yang bibir kita ucapkan dengan doa, ya. Baru kita berhenti berdoa. Artinya apa? Terus, terus, terus. Pray until something happen. Push, ya. Push tapi not rush. PUSH tapi nggak boleh RUSH. Push, pray terus, berdoa terus tapi nggak boleh kesusu. Kenapa nggak boleh rush? Karena waktu kita bukan waktunya Tuhan. Ya, ingat selalu bahwa ada kairosnya Tuhan yang sedang bekerja. Kadang waktunya menurut kita lambat, tapi menurut Tuhan itu adalah waktu yang tepat karena Tuhan tahu kapan menjawab doa kita dan Tuhan tahu bahwa iman kita sudah matang, iman kita sudah siap untuk menerima semua jawaban doa.